Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Apa kabar Pak Dananal? Pak Kapolres pasti semangat 55 ya. Adir kata lino becuramin ke surga, bersengat ke jubata. Yang saya hormati Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Dananal, Pak Wakil Ketua Pengadilan Negeri, yang mewakili Kepala Kejaksaan Pak Kasintel. Juga hadir bersama kita ini Pak Ketua DAD, ini sesepuh kita ini, terima kasih Pak sudah datang. Pak Kepala BPN, mewakili para staf ahli, para asisten sekda, para kepala OPD, kepala dinas, kepala badan. Kemudian yang saya hormati juga ini Tuan Guru Junaidi, terima kasih tadi sudah membaca doa walaupun ditembak di tempat ya. Kemudian para kepala bagian, camat, lurah, para kepala desa, teman-teman yang hadir, sahabat-sahabat hadir, ketua KONI, terima kasih hadir ya. Kemudian seluruh hadirin tamu undangan sekalian, secara spesial ini panitia, ketua panitia dan seluruh anggota panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini dengan sangat meriah dan sukses ya. Serta hadirin sekalian yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan bisa bersilaturahmi hadir di sini. Jadi cara ini tidak hanya sekedar kita hadir duduk mengikuti acara penutupan Paci Jaga Pati Cup, tetapi lebih daripada itu semangatnya adalah kita membangun silaturahmi, membangun kebersamaan, kekeluargaan seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolres tadi. Mungkin dalam keseharian kita dalam 1 bulan antar Forkombina belum tentu bisa ketemu. Nah saya sendiri dengan para kepala bagian, dengan para asisten juga belum tentu bisa ketemu karena kesibukan urusan masing-masing. Oleh karena itu alhamdulillah puji Tuhan malam ini saya lihat kita hadir lengkap ya, Pak Kapolres, Pak Dandi, Pak Dananal bisa berkumpul di sini, dan Pak Ketua DAD juga ini lama tidak ketemu, ini baru ketemu di sini ya. Ya. Artinya seperti sampai Pak Kapolres, saya senang bahwa acara-acara ini seperti ini artinya positif untuk kebaikan kita bersama. Sebelum berpantun saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, menjelaskan tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolres, oleh Pak MC ini pendekar pantun tentang Paci Jaga Pati. Nah karena banyak yang mempelesetkan dan banyak yang tidak paham. Paci Jaga Pati itu adalah gelar dan kedudukan struktural di kerajaan adat ya, bukan kerajaan kekuasaan politik. Jadi dan ini diakui oleh seluruh masyarakat adat, terutama masyarakat adat Dayak. Jadi dia mau beragama Islam, mau beragama Kristen, Katolik maupun kepercayaan itu mengakui keberadaan Paci Jaga Pati. Termasuk Pak Ketua DAD ya, Pak Ketua DAD. Tugas saya ini hanya mengemban amanah, menjaga, memelihara, menegakkan adat, budaya dan tradisi leluhur. Jadi tidak yang lain-lain. Artinya sepanjang itu berkaitan adat, budaya, tradisi leluhur, bangsa kita itu saya akan bela, saya akan perhatikan, saya akan junjung tinggi. Dan sekarang tidak hanya terbatas kepada adat budaya Dayak, seluruh adat budaya bangsa kita saya junjung tinggi, termasuk pencaksilat misalnya ya, termasuk tadi malam kami juga menyelenggarakan penutupan festival pencaksilat tradisional. Nah di situ ditampilkan banyak sekali seni budaya khas Melayu seperti gendang tar, taran jepin dan lain sebagainya. Nah sepanjang berhubungan dengan adat budaya leluhur kita bangsa Indonesia, saya akan junjung, saya akan lestarikan, saya akan kembangkan sampai kapanpun, dan harus kita turunkan sampai kepada anak cucu kita. Karena apa? Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya sendiri. Setuju tidak nih Pak Kapolres? Ya Pak Dandim ya. Daripada kita menjunjung budaya luar, saya kira lebih baik kita menjunjung dan mengutamakan budaya asli bangsa kita sendiri. Baik hadirin sekalian saya hormati, kembali kepada Paci Jaga Pati itu tadi sempat ada ujungnya. Tadi MC bilang laman 9 domong 10. Pak Kapolres dan Ketua Panitia bilang desa 9. Nah desa itu istilah baru tetapi disepakati oleh para tumenggung, para domong adat, para tua-tua bahwa menjadi laman 9.
Laman Sembilan itu satu wilayah adat, biasanya pendekatannya aliran sungai kalau orang Dayak. Nah, wilayah Laman Sembilan nomor 10 itu wilayahnya Pak Kapolres. Nah, wilayah adatnya itu bukan wilayah pemerintahan ya, wilayah adat itu terdiri dari desa darat Pantai Kapuas, itu sampai aliran Kapuas. Jadi Sanggau, Sekadau, seterusnya sampai ke Kapuas. Labai Lawai, kemudian Simpang Sekayo, Laur Joka, Biak Krio, Kayong Gerunggang itu Tayap ya, Pesaguan Sekayo, Jalai Sekayo, Kedal Sakaran, bahkan sampai ke sebagian Kalteng. Jadi itu sejarah yang dulu erat kaitan dengan cerita tentang Tanjung Pura kuno, bahkan sebelum itu. Jadi ada hubungan hierarkis historis dengan, kalau di Jawa itu kerajaan Singosari itu ada kaitan. Jadi ada kaitannya dengan itu sebelum Majapahit dan lahirlah Tanjung Pura kuno. Nah, sehingga yang kita pelihara sekarang hanya ada budaya tradisi saja, tidak yang lain-lain, karena tidak memegang kekuasaan politik dan pemerintahan. Jadi ini saya jelaskan supaya kita paham gitu ya. Dan kalau saya ke Sanggau pun saya tak pakai batik. Saya ke Sanggau, semua masyarakat Sanggau yang tidak tahu dari saya. Begitu juga ke Sekadau dan seterusnya. Ke Kalteng sebagian kenal dengan saya, tapi hanya sebagai pati. Dan kalau acara adat, maka saya sering diundang. Nah, seperti itu. Jadi supaya nanti kita tahu semua. Kemudian yang berikutnya, saya sampaikan bahwa untuk kegiatan Pati Jaga Pati Cup ini, khususnya menyempit itu Pak Dandim. Dulu kita juga kolaborasi dengan Kodim, tapi kemudian untuk Kodim itu diadakan sendiri dan saya juga sendiri. Nah, ini yang sudah yang ketiga. Dulu inisiatif sendiri yang kita rasakan sangat sederhana, tapi sering berjalan waktu, nah kita kembangkan seperti ini menjadi ajang silaturahmi. Awalnya swadaya, sekarang ada dibantu oleh Pak Kadispora, sehingga bisa acaranya agak meriah sedikit gitu Pak Kapolres ya. Kemudian dirangkaikan dengan lomba-lomba kerakyatan yang tadi Pak Kapolres bilang. Ini sebenarnya kebiasaan-kebiasaan kita dulu yang sekarang sudah mulai ditinggalkan karena pengaruh gadget, HP. Nah, main gamenya di HP saja. Jadi kalau main-main di game itu di HP, game kartu itu kan ada di HP. Tetapi saya ingin bahwa kita ini meluangkan sejenak waktu untuk bertemu muka dengan kawan-kawan. Nah, ini terjadi selama 2-3 malam ini dan luar biasa antusiasme masyarakat, karena tadi hampir 100-an peserta tiap malam. Selama 3 malam ini malam ketiga. Jadi artinya bahwa masyarakat kita ini masih respect, masih inginkan agar tradisi-tradisi kita yang guyup, yang rukun, penuh kekeluargaan ini masih kita jaga. Nah, yang kita simpulkan. Dan untuk tahun depan saya akan tetap laksanakan seperti ini Pak Kapolres. Nanti bisa kita kolaborasi dengan Forkompinda ataupun pihak lain. Bisa saja ada muncul ide-ide baru, misalnya Pak Kapolres tarik tambang, tapal karung, nanti akan kita terus kembangkan ya, sehingga lebih meriah lagi. Dan kalau perlu saya mengundang Pak Kapolres pada ini ikut lombanya gitu. Nah, balap karung misalnya Pak Kapolres itu. Saya yakin yang menang ya Pak Dananal. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya pertama mengapresiasi, mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja mempersiapkan acara ini, juga kepada seluruh masyarakat, seluruh peserta yang sudah mengikuti lomba ya dengan sangat meriah, kepada seluruh pendukung acara, juga kepada seluruh pihak yang telah membantu, termasuk dana dan sebagainya, sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik, berlangsung dengan lancar dan meriah. Dan ini acara sekali lagi memang didedikasikan bagi kita untuk menyemarakan HUT kemerdekaan kita. Jadi kalau 3-4 tahun lalu tidak semeriah ini, tetapi sekarang seperti Pak Kapolres sampaikan, seluruh pihak, seluruh masyarakat, seluruh elemen ini tidak hanya dikoordinir oleh pemerintah daerah, tidak hanya dikoordinir oleh Bu Lurah, Pak Kades misalnya, camat, tetapi secara inisiatif masyarakat sekarang sudah mulai berani dan dengan semangat tinggi untuk menyelenggarakan, memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan kita. Ini artinya bahwa semangat kebangsaan kita, jiwa nasionalisme kita semakin tumbuh dan semakin baik. Dan ini harus kita rawat, Pak Dandi, harus kita rawat dengan event seperti ini. Dan saya sebagai Pati Jaga Pati menjadi salah satu bagian terdepan untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa kita. Hadirin sekalian yang saya hormati, selanjutnya baliho-baliho ini juga spontan, jadi tidak tapi ini memang kerja panitia dan beberapa pihak memang merespon baik kegiatan ini. Termasuk baliho-baliho kadang dipelesetkan karena di situ ada foto Pak Presiden, calon presiden. Jadi tidak apa-apa.
tidak masalah, karena itu foto dalam posisi sebagai IPSI. Jadi Pak Prabowo itu Ketua Umum IPSI, ini saya jelaskan supaya tidak orang menafsirkan macam ya. Wajar kan saya pasang foto Ketua Umum, jadi ada Ketua Provinsinya dan saya Pembina Kabupaten, jadi tidak ada kaitan dengan politik Pak Kapolres ya Pak Dandim. Belum mulai. Walaupun tadi Ketua Panitia nyampaikan siap menyala 2024. Tapi saya sampaikan menyala itu tidak hanya 2024, tapi 2025 dan seterusnya kita harus selalu menyala, ya kan? Setuju tidak? Pak Kades ya? Setuju Pak Kades saya kinjil ya, terima kasih. Tidak hanya 2024 dan seterusnya harus selalu menyala. Menyala itu kan semangat gitu ya. Ya baik. Sebelum tutup saya mau pantun juga ini, supaya tidak didenda hukum adat oleh MC. Anak perahu jalannya pelan, sampai ke tengah arusnya laju. Cakep. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79, Nusantara baru, Indonesia maju. Lebat buahnya sepohon kuini, Cakep. gugurlah lima di tepi perigi. Cakep. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia. Semoga tahun depan bisa lebih meriah lagi. Nanti mudah-mudahan ada dukungan dari Pak Dandi, Pak Kapolres gitu kan. Pergi ke sungai hendak berenang, berenang laju sampai ke muara, dengan semangat lomba untuk menjadi pemenang. Begitupun semangat kita untuk mewujudkan Kabupaten Ketapang yang maju menuju masyarakat yang sejahtera. Jadi lomba sumpit itu Pak dan Lanau itu tidak hanya diikuti orang Dayak. Nah pasukan Pak Dan ini banyak ikut dari Kodim, kemudian banyak juga yang bukan hanya etnis Dayak. Saya heran juga ada orang Melayu juga, orang Madura maaf, orang Melayu masih biasa. Orang Madura pun ikut nyumpit ini Bang Hasan. Jadi luar biasa ya. Jadi ramai kemarin pesertanya, 70-an. Dan artinya sumpit ini olahraga tradisional yang sudah disenangi oleh masyarakat. Dan menurut historisnya memang juga dipakai dulu para pejuang-pejuang kita pada saat perang. Terutama kalau di Kalimantan itu pada saat melawan kita, pada saat kita konfrontasi dengan Malaysia. Jadi banyak juga dipakai tradisional sumpit ini. Karena memang senjatanya senyap, tapi mematikan. Ya, senyap, silent tapi mematikan. Nah, dan saya dengar-dengar juga di Kopassus dipakai Pak Dandim ya, di Kopassus ada satuan khusus untuk sumpit ini, hanya sudah dimodifikasi dengan modern. Dan pasukan khusus di Amerika juga memakai sumpit untuk sniper. Jadi artinya kita bangsa Indonesia yang asli kepunyaan kita ya harus juga kita jaga, kita rawat dan kita lestarikan sampai kapanpun. Menjadi kebanggaan, menjadi khasanah kekayaan bangsa kita. Jadi itu. Kemudian informasi tambahan juga bahwa untuk cara-cara yang disilat Pak Dandim, Pak Kapolres tadi cooling down ini Pak, nanti pada bulan Oktober juga ini kita akan laksanakan festival pencak silat. Nanti bisa dikembangkan se Kalimantan Barat, tetapi mengundang kabupaten-kabupaten perbatasan kita. Dan ini kita dedikasikan oleh saya dan seluruh jajaran Pusipsi keluarga besar pendekar pencak silat ini untuk menyemarakan hari ulang tahun TNI nanti pada bulan Oktober. Jadi kolaborasi dengan Pak Dandim dan Pak Lanau. Nanti Pak Kapolres tahun depan kita support lah ya, apa untuk menyemarakan Hut Bayangkara nanti kita cari. Dan silat tradisional juga kita akan laksanakan bergilir. Tahun ini kemarin di Desa Sukamaju, tapi tahun depan akan kita bergeser ke Desa Tanjung Pura. Saya kira itu yang saya sampaikan, dan akhirnya ada mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kejuaraan sumpit Pati Jaga Peti Cup tahun 2024 dengan ini saya nyatakan resmi ditutup. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurang berkenan selama dalam penyelenggaraan kegiatan ini, baik pelayanan maupun lain sebagainya. Saya atas nama pribadi dan mewakili panitia sebagai tuan rumah mengucapkan permohonan yang sebesar-besarnya. Mari kita tetap menjaga kekompakan, menjaga suasana keguyupan ini, ya, kekeluargaan, keharmonisian. Mari kita jaga Kabupaten Ketapang ini menjadi daerah yang aman,
yang nyaman, damai, kondusif untuk kita diami bersama. Nyaman didiami oleh seluruh suku dan seluruh agama yang ada di Kabupaten Tapang. Sehingga kita bisa mempercepat upaya kita untuk membangun Kabupaten Tapang, mewujudkan cita-cita besar kita, Kabupaten Tapang yang maju, masyarakat yang sejahtera. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Adil kata lino baca min kasruga, bas sengat ke jabatan.